Welcome to channel Adengkram. Mungkin kalian tak ayal dengan kisah KKN di Desa Penari. Akan tetapi ini juga sangat menarik, menyeramkan, dan horor, di mana para anak-anak KKN ini diteror oleh berbagai para makhluk astral. Penasaran dengan kisahnya? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan kami tayangkan. Serta jangan lupa pula untuk like, share, and comment. Cerita ini dimulai di mana dua kelompok mahasiswa KKN dari Bandung ditempatkan di wilayah Cianjur. Saya tidak akan menyebutkan peta lokasi serta para anggota KKN ini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi dari posko ke tempat desa memerlukan jarak kurang lebih 20 menitan jika menempuh dengan jarak tempuh jalan kaki. Jika memerlukan hal-hal yang sangat penting, karena biasanya anak-anak KKN tidak membawa barang-barang atau tidak membawa kendaraan. Dari jalan raya ke tempat posko memerlukan kurang lebih 5-6 menit untuk mencapai posko 2, karena memang posko yang paling bawah yaitu posko 2. Dan dari posko 2 ke posko 1 itu memerlukan jarak kurang lebih 5-7 menit jika menggunakan jalur kiri. Jalur kanan pun memerlukan 5-7 menitan, karena memang ada 2 jalur yang bisa ditempuh untuk menuju ke posko 1. Dari jalan raya ke posko itu melewati sebuah masjid yang lumayan agak gede, agak besar. Masuk ke dalam terlihatlah posko kedua, karena posko yang paling bawah ialah posko kedua. Kurang lebih dari jalan raya yang melewati masjid itu jarak tempuhnya 5-6 menit. Nah, dari posko 2 ke posko 1 itu kita bisa melewati jalur 1, yaitu jalur yang kiri. Jarak tempuhnya lumayan 5-7 menit. Jalur yang kiri ini melewati tanjakan, ada sebuah pos ronda yang suka gelap jika pada malam hari, tidak ada terang benderang atau tidak ada lampu, serta adanya pohon-pohon yang lumayan agak gede. Jika lewat jalur kanan, sama juga seperti jalur yang kiri, sama-sama menanjak. Hanya saja yang berbedanya ini ada rumah warga, tapi lumayan agak jauh banget. Nah, jalur kiri maupun jalur kanan sama-sama saja. Di kanannya ada sebuah madrasah, melewati sebuah madrasah atau memang sebuah tajuk, karena memang disebut madrasah itu suka dipakai pengajian oleh ibu-ibu seminggu sekali, atau bisa disebut juga tajuk karena memang ini suka dipakai oleh warga untuk beribadah sholat jika memang malas untuk ke masjid bawah yang gede tadi saya ceritakan, karena memang dari atas ke bawah itu lumayan agak jauh, lumayan agak menurun. Jika memang jalur yang kanan ini di atasnya ada sebuah rumah warga yang rumahnya ada warungnya. Nah, dari
rumah warga yang warung ini ke posko 1 itu lumayan agak deket banget. Dan memang deket posko ini, deket rumah warga yang punya warung ini, ada sebuah pohon yang gede, ada sebuah makam juga yang lumayan agak gelap gulita juga jika dalam keadaan malam. Nah, tibalah di posko pertama. Ya, di posko pertama itu kita didekatkan atau memang dekat dengan jalan setapak yang menuju ke pegunungan bagi warga atau masyarakat yang akan menuju ke pegunungan. Nah, dari posko ini lumayan agak seram karena memang dari atas itu kita ketika keluar dari rumah atau melihat dari kaca juga terlihat gelap keadaan di luar, lumayan agak seram. Nah, untuk hari pertama, 2 hari, 3 hari tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada hal-hal aneh, tidak ada hal-hal negatif. Hanya saja dengan berjalannya waktu, para anak KKN ini menemukan banyak hal-hal keanehan, di mana bisa kita sebut namanya Hasan, di mana si Hasan ini ketika sudah isya, ia menuju ke warung yang memang dari posko pertama ini turun ke rumah warga yang punya warung tersebut. Hanya beberapa langkah ke rumah warga yang punya warung itu, ia melihat sekelebat warna putih. Ia pun kaget dan ia hanya berpikir positive thinking, ya mungkin itu hanya sebuah delusi. Tetapi ketika ia sudah ke warung membeli kopi, ketika akan pulang ke posko, ia menampakkan sekelebat warna putih lagi. Dan ia berpikir dalam benaknya, wah ini gak beres, ini bukan delusi jika menampakkan 2 kali. Ya sudah, ternyata ia kembali ke posko. Ia tidak menceritakan hal apapun, ia hanya tidak bergeming kepada siapapun, ia hanya menahan pembicaraan karena jika ia ceritakan pada teman-temannya pasti tidak akan percaya. Nah, dengan berjalannya waktu KKN ini juga ternyata ada seorang temannya dari posko pertama ini yang namanya Padli, di mana Padli ini sholat maghrib di Tajuk sendirian. Ia sedang sholat, tetapi ketika sedang sholat ada suara keran yang nyala mati. Ketika sholat ia tidak khusyuk karena memang si keran ini nyala mati, yang mana airnya nyala mati tersebut, sehingga si Padli ini berpikiran dengan hal-hal negatif. Sampai selesai sholat pun ia memikirkan hal-hal tersebut. Dan ternyata ketika ia menengok ke belakang dan terlihat memang dari jendela itu, keran itu terlihat dari jendela. Ketika ia menengok ke belakang,
tidak ada seorang pun di sana. Lantas ia pun kaget. Ia langsung cepat-cepat bergegas kembali ke posko. Ia tidak menceritakan kepada teman-temannya. Ia hanya berdiam. Ia tidak membicarakan kepada anggota KKN maupun posko 1, posko 2. Tetapi lambat laun ia menceritakan kepada teman-temannya yang di posko 1. Karena ia waktu itu sangat ketakutan. Ia bilang begitu kepada teman-temannya. Dan ternyata yang si Hasan tadi juga menceritakan ke si Padli bahwa saya juga melihat ini. Nah, tibalah di mana suatu ketika malam-malam kurang lebih memang jam 8-an, posko anak-anak posko 1 dan posko 2 ini rapat malam, rapat bersama-sama. Nah, anak-anak posko 2 harus ikut rapat di posko pertama karena memang perjanjiannya itu rapatnya di posko pertama, di posko atas. Nah, rapatlah di sana. Dan ketika belum memulai rapat, orang-orang pada ramai membicarakan A, B, D, C, dan sebagainya. Nah, ada beberapa orang yang di sudut membicarakan hal-hal yang tadi, yang mana Padli serta Hasan diganggu oleh hal-hal aneh. Dan ternyata ada seorang mahasiswa perempuan yang teror juga oleh makhluk astral, di mana ia menceritakan bahwa dia malam-malam, tepatnya pukul 9, di mana dari dalam rumah tersebut, dari jendela terlihat seorang anak laki-laki yang cekikikan di makam. Dia berlari-lari sendirian. Lantas ia pun memikirkan, siapa dia? Kok malam-malam sendirian, cekikikan lagi. Dan keesokannya ia penasaran. Ia melihat atau bertanya pada teman-temannya bahwa ada anak ini gak, ciri-cirinya ini. Dan ternyata jawaban mereka tak ada. Lalu ia pun terdiam dan menceritakan ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain ini tidak menceritakan ke yang lain juga, jadi menjaga rahasianya supaya memang KKN ini berjalan dengan semestinya, berjalan dengan tupoksi, dengan rencana, agar teman-teman yang lain tidak ketakutan, tidak merusak KKN tersebut. Nah, pembicaraan anak-anak yang di sudut ini berbicara dengan secara lembut, secara sunyi, tidak keras-keras, karena ditakutkan anak-anak yang lain pada tahu dan akhirnya KKN ini tidak beres, tidak selesai, atau bisa dikatakan kacau. Nah, selesailah rapat tersebut tepatnya jam 11 atau 23.35. Pulanglah anak posko 2 ini ke tempatnya, ke bawah. Nah, tiba-tiba kita katakan namanya Udin.
di mana si Udin ini tidur di dekat pintu karena memang anak-anak yang di posko ini ada yang tidur sebagian di depan TV, ada juga yang tidur di dekat pintu itu kira-kira ada 4 orang. Nah, yang 4 orang ini si Udin dekat pintu tidurnya. Ketika ia sedang nyenyak, tiba-tiba ia terbangun dengan suara ketukan pintu. Ia awalnya tidak bergeming atau tidak berpikiran yang aneh-aneh, akan tetapi suara itu terus berulang dan berulang. Suaranya pun lantas ia pun kaget dan ia berpikir dan ia merasakan hal-hal yang aneh karena memang si Udin ini bisa merasakan hal-hal negatif karena memang ia turunan dari orang tuanya, bisa melihat hal-hal negatif atau kadangkala ia bisa melihat hal-hal yang misterius atau hal-hal gaib. Nah, si Udin ini tidak berani untuk membuka pintu karena memang jika dibuka pintu tersebut itu akan membangunkan teman-temannya, itu akan tidak beres. Suara di pintu itu terus terulang dan terulang. Ketukan itu terus mengulang dengan ketukan yang seperti ketukan pintu. Si Udin pun berpikir gimana kalau ini bisa membangunkan teman-temannya. Ia takut ini akan menjadi kacau bagi teman-temannya. Ketukan ini pun terus terulang kurang lebih 30 menitan karena memang di depan mata si Udin ada sebuah jam yang mana ia melihat atau diganggu oleh suara ketukan teror tersebut. Ketika teror tersebut terus menerornya, ia melihat jarum jam di mana sehingga ia ingat bahwa ketukan itu telah berjalan 30 menit. Nah, dari waktu tersebut ketukan teror itu hilang. Oke guys, jadi teror dan horor KKN di Cianjur ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di horor teror KKN Cianjur di part 2 selanjutnya. Karena di part 2 selanjutnya cerita ini lebih menarik, lebih horor, dan lebih menarik lagi. Jadi pantengin terus channel ini. Sampai ketemu di part 2 selanjutnya guys. See you watch video.